teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan atau mengerjakan satu contoh soal. Jadi baik teman-teman, soal yang saya maksudkan tadi adalah ini. Ini saya akan kerjakan dengan menggunakan metode simplex. Bunyi soalnya adalah, seseorang membuka usaha dengan berjualan pohon kelapa dan tanaman hias di kiosnya dengan isi paling sedikit 30 pot pohon kelapa dan paling sedikit 40 pot tanaman hias. Kios tersebut dapat menampung 120 pot. Bila keuntungan untuk setiap pot masing-masing adalah Rp10.000 dan Rp15.000, maka keuntungan terbesar yang diperoleh adalah. Nah teman-teman, untuk mengerjakan soal tersebut, yang kita lakukan pertama adalah kita misalkan X1-nya adalah pohon kelapa, X2-nya adalah tanaman hias. Yang berikut fungsi tujuan, di mana set sama dengan 10.000 X1 ditambah 15.000 X2, kemudian 30 X1 dan 40 X2 lebih kecil sama dengan 120, kemudian 40 X1 ditambah 30 X2 lebih kecil sama dengan 120, dengan syarat di mana X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Baik teman-teman, bentuk kanonik dari soal tersebut adalah set dikurang 10.000 X1 dikurang 15.000 X2 dikurangi 0 S1 dikurangi 0 S2 sama dengan 0. Kemudian 30 X1 ditambah 40 X2 ditambah S1 ditambah 0 S2 sama dengan 120, dan 40 X1 ditambah 30 X2 ditambah 0 S1 ditambah S2 sama dengan 120. Yang berikut kita akan mengisi tablo pertama, di mana di sini dalam tablo pertama ada variabel set, ada variabel X1, X2, S1, S2, NK dan rasio. Kemudian di sini ada B1, B2, dan maksud dari B1 itu ini baris B1, ini baris B2 dan baris B3. Langsung saja kita mengisi pada tablo pertama. Tablo pertama dari kolom set. Set di sini nilai dari set di atas adalah 1, kemudian nilai X1-nya itu adalah min 10.000, nilai X2-nya min 15.000, kemudian S1-nya itu 0, nilai S2-nya 0, dan nilai kanannya adalah 0. Yang berikut kita mengisi baris kedua, baris B2. Di sini baris B2-nya setnya itu 0, X1-nya itu 30, kemudian X2-nya adalah 40, S1-nya adalah 1, kemudian S2-nya adalah 0, nilai kanannya adalah 120. Kemudian yang berikut kita isi baris B3. Nilai setnya juga 0, nilai X1-nya itu adalah 40, kemudian nilai nilai S1-nya, X2-nya adalah 30, nilai S1-nya adalah 0, nilai S2-nya adalah 1, dan nilai kanan dari baris B3 adalah 120. Teman-teman, yang berikut kita tentukan kolom kuncinya. Untuk menentukan kolom kunci, maka kita lihat pada tabel tersebut di mana nilai negatif yang paling besar. Nah, kita lihat tabel di atas bahwa nilai negatif paling besar yang kita temukan adalah ini, min 15.000. Maka yang menjadi kolom kuncinya itu adalah X2. Kita langsung taruh tanda. Teman-teman, untuk kita tentukan nilai baris kuncinya itu, maka terlebih dahulu kita tentukan nilai rasionya yang paling akhir, kolom paling akhir ini. Untuk menentukan nilai rasio, kita membagi nilai kanan dengan nilai kolom kunci yang telah kita temukan tadi. Maka di sini sama dengan nilai kanan kita bagi dengan kolom kuncinya. Hasilnya adalah 0, kemudian pada baris kedua sama dengan nilai kanan yang ini kita bagi dengan kolom kunci yang ini. Enter, hasilnya adalah 40. Kemudian yang berikut kita tentukan nilai baris B2-nya, rasionya. Jadi di sini sama dengan 120 kita bagi dengan kolom kunci yang 40 ini, hasilnya 3. Kemudian yang berikut sama dengan nilai kanan yang ini kita bagi dengan kolom kunci yang ini, hasilnya adalah 4. Nah teman-teman, yang kita ingin tentukan yang berikut adalah kita ingin menentukan baris kuncinya. Nah, yang berikut kita tentukan baris kunci. Jadi baris kuncinya itu kita lihat dari nilai rasio yang paling terkecil. Nah, nilai rasio yang paling terkecil di sini adalah ini, 3. Maka di sini kita lihat bahwa nilai rasio paling terkecil ada pada baris B2. Jadi baris B2 ini X1. Nah, di sini teman-teman kita kasih tanda yang ini. Dia kembali.
Yang ini kita beri warna ini. Nah teman-teman, jadi yang dimaksud dari sini seharusnya ya, baris kuncinya adalah ini, baris B2. Nah yang berikut kita tentukan unsur kunci. Untuk menentukan unsur kunci kita lihat di antara atau pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Itu yang menjadi patokan, itu yang disebut dengan unsur kunci. Maka kita lihat di sini, ini adalah patokan antara kolom kunci dan baris kunci. Maka yang menjadi unsur kuncinya adalah 40. 40 yang ini. Ini adalah unsur kuncinya. Nah teman-teman, selesai kita mengisi tabel pertama, yang berikut kita akan mengisi tabel yang kedua. Untuk mengisi tabel yang kedua kita lihat rumus yang di samping. Yang diisi pertama adalah B1 aksen. Maka di sini sama dengan rumusnya B1 aksen sama dengan B1 dibagi dengan unsur kunci tabel 1. Jadi B1 kita bagi dengan ini hasilnya 0, kemudian X2 nya sama juga X1 nya sama juga B1 sama dengan bagi ini 40, kemudian X2 sama dengan 40 bagi 40. Ini guna supaya kita memperoleh hasilnya di sini 1. Persajian terbukti 1, kemudian S1 ini kita bagi dengan nilai kunci tabel 2, tabel 1 hasilnya S2 sama dengan 0 bagi 40, hasilnya 0. Kemudian nilai kanannya sama dengan dibagi 40 sama 3, kemudian rasionya sama dengan 3 kita bagi 40, hasilnya 0,75. Yang berikut kita isi baris B2 aksen. B2 aksen sama dengan rumusnya adalah B2 dikurang dengan B1 aksen, berarti B2 yang ini kita kurang dengan B1 aksen, itu yang ini sama dengan hasilnya juga 0. Kita coba sini. Jadi kita peroleh hasil ini. Kemudian yang berikut kita isi tabel B0 aksen sama dengan rumus dari B0 aksen adalah B0 aksen sama dengan B0 ditambah 15.000 dikali dengan B1 aksen. Maka di sini sama dengan B0 ditambah 15.000, kemudian kita kali dengan B1 aksen. Nah, hasilnya 1. Jadi ini hasilnya. Kemudian dari tabel kedua kita lihat bahwa di sini masih ada angka yang negatif, berarti belum selesai. Maka di sini karena di sini masih ada nilai yang negatif yaitu pada kolom S1, maka ini yang akan menjadi kolom kunci. Ini yang akan menjadi kolom kunci, dan yang berikut kita tentukan yang menjadi baris kunci. Baris kuncinya kita lihat pada rasio yang paling kecil, berarti yang paling kecil di sini itu adalah yang paling kecil itu 0,075, berarti yang menjadi baris kuncinya B aksen 1, X1 yang di sini. Kita beri tanda ini, kemudian yang terang. Kemudian kita tentukan unsur kunci, maka yang menjadi unsur kunci sama juga yaitu menjadi patokan antara pertemuan kolom kunci dan baris kunci. Maka ini yang akan menjadi unsur kuncinya yaitu 0,025. Nah, sekian pengisian tabel yang kedua. Yang berikut kita lanjut pada pengisian tabel yang ketiga. Sama juga untuk mengisi tabel yang ketiga kita harus berdasarkan rumus yang di samping, dimana yang kita isi pertama adalah B2 aksen. Rumusnya B2 aksen sama dengan B2
B2 double aksen sama dengan B2 aksen dibagi dengan unsur kunci tabel 2. Maka di sini yang kita isi pertama adalah isi pada kolom setnya sama dengan B2 double aksen sama dengan B2 aksen dikurangi dengan unsur kunci tabel 2. Berarti ini itu bukan dikurangi, dibagi dengan B2, hasilnya adalah 0. Kemudian pada X1 sama dengan I2 dibagi, ini hasilnya 1570. X2 nya sama dengan ini bagi ini, hasilnya 1160. Kemudian sama dengan ini dibagi hasilnya ini 1. Kemudian S2 sama dengan ini kita bagi dengan ini, hasilnya 40. Kemudian nilai kanan sama dengan yang ini bagi unsur kunci, hasilnya 4680. Kemudian rasio sama dengan ini bagi unsur kunci, hasilnya 157. Nah, selesai kita isi baris B2 double aksen. Yang berikut kita isi baris B1 double aksen. Rumusnya adalah B1 double aksen sama dengan B1 aksen dikurangi unsur kunci tabel 2 dikali B2 double aksen. Berarti di sini sama dengan B1 aksen kita kurang dengan unsur kunci tabel 2 kemudian dikali dengan B2 double aksen, hasilnya 0. Nilai X1 nya sama dengan B1 aksen kurang dengan unsur kunci kemudian dikali dengan B2 double aksen, hasilnya 8,5. X2 sama dengan 1 dikurangi ini kemudian dikali ini sama dengan 9 S1 sama dengan ini dikurangi ini kemudian dikali ini 1 ini 0,05. ini sama dengan ini dikurangi ini dikali ini, hasilnya ini 1. Kemudian ini dikurangi ini kemudian dikali dengan ini, hasil sama dengan ini kurang unsur kunci dikali ini. Kemudian yang berikut kita isi baris B0 double aksen, baris yang ini. Kita pertama isi kolom setnya. Rumus dari B0 double aksen adalah B0 aksen ditambah B1 aksen. Maka di sini sama dengan B0 aksen kita tambah dengan B1 aksen, hasilnya adalah 1. Kita taruh ya. Jadi kita sudah selesai mengisi tableau yang ketiga. Nah, ini adalah bentuk tableau dari soal tersebut. Tableau yang pertama, kemudian tableau yang kedua bersama rumus, dan tableau yang ketiga.